Sekarang kita fokus dulu ke diagram yang ini, Bu. Kotak kedudukan nggak ada, dan sekarang 3K dan kodrat lengkap semua. Iya, Bu. Apa yang mau kamu sampaikan lewat diagram yang baru ini? Perhitungan dan ilustrasi yang dari tadi kita bahas mengenai Lili dan Lala kan sejatinya merupakan penyederhanaan, Bu. Iya, pastinya. Kalau yang ngitung tentu jauh lebih rumit lagi. Iya. Nah, salah satu penyederhanaan tersebut adalah masalah akumulasi kodrat dan irodat ini, Bu. Bisa dijelaskan? Ini merupakan tabel perubahan komposisi kodrat dan irodat Lili dan Lala yang tadi, Bu. Iya. Nah, aslinya dalam kehidupan nyata, angka-angka ini berubah terus setiap hari kan? Setiap saat mungkin. Bukan hanya pada saat ada ujian kehidupan gawat semacam Lala sakit itu. Katakanlah Lili belajar naik sepeda, sepatu roda atau skateboard. Dia melatih raganya setiap hari. Otomatis kodrat internal raganya akan bertambah kan? Meskipun sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan Lala. Jika dia setiap hari melukis, otomatis kodrat internal rasanya juga meningkat kan? Sedikit demi sedikit. Oh, itu maksud kamu. Iya, betul sekali. Makanya kamu sebut itu sebagai akumulasi kodrat irodat ya? Iya, Bu. Sebelumnya, kita sudah tahu hubungan 3K dengan kodrat eksternal. Contohnya adalah kodrat eksternal 3K itu keluarga Lili dan Lala. Sekarang saya ingin menghubungkan juga 3K ini dengan irodat. Maksud kamu adalah irodat dengan menggunakan raga, pikir, akal, dan rasa yang dilakukan Lili dan Lala, termasuk dalam sarana kehidupan berupa 3K juga sebenarnya, tetapi yang secara spesifik wujudnya berupa kekuasaan. Itu adalah kekuasaan Lili dan Lala gitu. Iya, Bu, itu maksud saya. Oke, itu kekuasaan. Terus, menurut kamu sarana kehidupan Lili dan Lala yang berupa kekayaan dalam kasus ini apa? Ya, berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh kedua orang tua mereka. Misalnya, kalau Lala hobi melukis, ya berbagai macam perlengkapan melukis. Sedangkan kalau Lili hobi naik sepeda, ya sepedanya itu dan perlengkapan lainnya. Fasilitas-fasilitas semacam ini kan bisa dianggap sebagai kodrat eksternal yang letaknya paling luar di rumus tadi. Angka yang berpotensi melipat gandakan kemuliaan mereka di hadapan sama manusia. Iya. Makanya tadi kamu bilang ketika Lala jatuh sakit, otomatis fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang pendidikan mereka menjadi berkurang. Ini maksudnya ya? Iya, Bu. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menambahkan bahwa ada juga faktor irodat di sini. Irodat? Di mana? Yaitu bagaimana Lili dan Lala dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Bagaimana Lili dan Lala menggunakan kekayaan tersebut. Kalaupun punya fasilitas tetapi nggak pernah dipakai latihan, kan ceritanya beda lagi, Bu. Iya juga. Makanya rumusnya jadi semacam ini sekarang. Dalam contoh kali ini, irodat A dikali kodrat internal itu adalah kekuasaan. Sedangkan irodat B dikali kodrat eksternal di sini sama dengan kekayaan. Gitu, Bu. Oke, ngerti saya. Kelihatan hubungannya sekarang. Iya. Nah, sekarang saya yang mau tanya, Bu. Apa? Kalau kesaktian bagaimana contohnya dalam konteks ini? Oh, makanya dalam diagram kamu tadi ada perkara roh dan malaikat mukorobin ya? Apa kamu menyebutnya katalis? Iya, Bu. Katalis itu kan artinya sesuatu yang kalau ditambahkan dalam sebuah reaksi kimia atau proses kimia dapat mempercepat prosesnya. Oh, begitu. Iya sih, cocok juga namanya. Kalau malaikat mukorobin itu bisa mempercepat manusia supaya bisa melangkah di jalan yang lurus. Sebaliknya, roh-roh juga serupa, bisa mempercepat juga.
tetapi mempercepat manusia supaya dalam kehidupannya menjadi semakin sesat. Iya, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau kita ngomongin kesaktian dalam level yang tertinggi, angka-angka rumus yang kamu paparkan tadi bisa berubah jadi bermacam-macam sesuai keinginan yang punya kesaktian. Hah? Kesaktian itu intinya adalah pelanggaran hukum alam semesta yang diciptakan di awal. Jadi sifatnya berupa ketidakteraturan. Hal ini berlawanan dengan kekuasaan yang harus selalu berada di dalam keteraturan hukum alam semesta tersebut. Oke. Ketidakteraturan ya, atau dengan kata lain sifatnya berupa kekacauan ya berarti. Iya. Makanya, kalau kita ngomong kesaktian level-level tertinggi, intinya adalah semua rumus yang kamu bikin itu bisa dilanggar seenak udel oleh yang punya kesaktian. Misalnya, kodrat internal manusia kayak contoh kamu tadi masih deket-deket angka 1 kan semuanya? Mendekati angka 0 tetapi tidak pernah 0 beneran? Iya, Bu. Dengan kesaktian yang cukup tinggi, ibaratnya masing-masing angka tersebut bisa dijadikan 100 atau 1000 atau 1.000.000 bahkan, tergantung seberapa sakti. Waduh, begitu rupanya. Iya. Tetapi kalau kita ngomongin kesaktian yang level-level rendah yang biasa dipakai di zaman-zaman sekarang, yang berurusan dengan tempel-menempel roh atau diikuti roh, itu masih mirip dengan perhitungan kamu tadi. Seperti apa itu, Bu? Contoh, kalau seorang manusia ditempeli roh nenek moyangnya yang pintar, ya otomatis nilai kodrat internal lapisan pikirnya bertambah. Kalau nenek moyangnya punya kesaktian raga, ya manusianya bisa menjadi lebih kuat secara fisik. Atau sebaliknya, kalau niatnya jahat, manusianya bisa dibikin lemah, bodoh, atau tidak peka. Dalam kasus ini, kodrat internalnya bisa dibuat berkurang atau mendekati angka 0 bahkan. Jadi cacat raga atau keterbelakangan mental misalnya. Oh, begitu. Atau bisa juga kalau tujuannya nggak jahat, tetapi nggak baik juga, relatif netral. Tetapi rohnya egois, cuma mengutamakan kepentingan yang mati aja, nggak peduli sama sekali dengan yang hidup. Dalam kasus ini, angka kodrat internal manusianya juga berkurang. Tetapi, lebih sebagai efek samping akibat ditempeli macam-macam oleh sang roh. Karena sudah bikin perjanjian misalnya, bukan karena sejak awal tujuannya jahat. Oh, ada kasus begitu juga ya, Bu? Iya, banyak, turun-temurun malah. Itu semua tergantung jenis kesaktiannya juga seperti apa. Saya sendiri nggak begitu hafal yang beginian. Ngerti, Bu. Itu kalau ditempeli roh ya, kalau diikutin? Ya lebih berupa kodrat eksternal daripada internal. Jadi, manusianya cenderung beruntung dalam melakukan berbagai macam usaha. Tiba-tiba usahanya lancar, tiba-tiba ketemu orang yang tepat dalam usaha mereka, dan semacamnya. Tetapi kodrat internal mereka tidak berubah secara drastis, semacam kasus pertama. Iya, ngerti saya sekarang. Kalau dalam contoh Lili dan Lala tadi, kesaktian akibat diikuti roh ini berarti bisa menggantikan kodrat eksternal bundanya ya. Manusianya entah kenapa, karena alasan yang tidak terdeteksi oleh mata menjadi sangat bermotivasi dalam irodat. Menjadi sangat terobsesi pada status tertentu dalam masyarakat yang mereka kejar. Iya, tepat sekali. Meskipun tidak ada sosok manusia nyata yang selalu memotivasi mereka, semacam bundanya Lili dan Lala dalam kasus kamu itu. Atau sebaliknya, manusianya bisa juga menjadi sangat enggan dalam melakukan sesuatu atau menjadi sangat sial dalam melakukan berbagai macam usaha dalam kehidupannya akibat diikuti roh yang tidak suka kepada mereka. Ya juga. Berarti kalau kesaktian letaknya bisa di kodrat internal dan atau kodrat eksternal ya. Bisa menggantikan kekuasaan dan juga menggantikan kekayaan ya.
Iya, betul. Oke, ngerti saya sekarang. Poin utama yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan 3K ini adalah bahwa dalam kondisi real, setiap hari kita melakukan irodat, kita sebenarnya juga mengakumulasikan perubahan terhadap angka kodrat kita berupa kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan yang dari tadi kita omongin, Bu. Contohnya, kekuasaan tadi, pemanfaatan kodrat internal kita. Semakin kita melatih raga, pikir, akal, dan rasa, seiring dengan waktu, angka kodrat internal kita akan menjadi semakin besar, terakumulasi. Apa akibatnya? Akibatnya, misalnya, hari ini irodat kita 1 jam hanya bisa menghasilkan status masyarakat sebesar Rp10. Tetapi jika kita terus-menerus irodat, maka bisa jadi tahun depan irodat 1 jam kita bisa menghasilkan status masyarakat 2 kali lipat, Rp20. Berubah total. Nah, kenapa memangnya? Ya, kita perlu sadar, tidak peduli seberapa besar 3K kita akumulasikan, tidak peduli seberapa jauh kita sudah berjalan dalam urusan hubungan sesama manusia, dalam urusan jasmani, dalam urusan status dalam masyarakat. Setiap hari yang dihitung sebagai kedudukan kita di hadapan Allah adalah irodat kita pada hari itu juga. Waktu yang kita alokasikan untuk perbuatan bermanfaat pada hari itu juga. Bukan akumulasi 3K kita yang terus meningkat dari lahir hingga kita mati. Inilah signifikansi utama dari pergeseran kodrat irodat yang saya tangkap, Bu. Iya, betul sekali. Seperti yang kita bahas dalam segmen tabah sebelumnya. Seiring dengan waktu, kodrat internal dan kodrat eksternal kita pada dasarnya memang selalu berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa sadar akan perubahan secara perlahan-lahan tersebut? Apakah kita bisa melihat manfaat dan atau mudarat dari irodat yang kita pilih lakukan seiring dengan waktu, seiring dengan perubahan kodrat tersebut? Apakah kita sadar bahwa perubahan perlahan ini juga ujiannya? Dan kalau kita sadar akan perubahan tersebut, kita sadar akan manfaat dan mudarat perbuatan yang kita pilih, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita bisa tetap irodat, bisa tetap tabah, dan fokus pada manfaat dari perbuatan kita tersebut, sambil terus melepaskan hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur kita gunakan? Itulah pertanyaannya. Iya, Bu. Bagus. Kamu udah mengerti berarti. Pemahaman ini penting karena bisa mencegah kita menuhankan 3K, mencegah kita menjadikan 3K sebagai tujuan hidup. Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Kalau dalam ayat-ayat yang kamu kumpulkan tadi, topik ini masuk kategori yang mana? Ini masuk dalam kategori siapa atau apa yang disembah alias dianut. Maksud kamu dari kategori ini adalah siapa atau apa yang sesungguhnya menjadi Tuhan dari manusianya ya? Iya, Bu. Oke, contohnya apa? Ini, Bu. Berhala atau sekutu bagi Allah di ayat ini secara tersurat seringkali diartikan dalam perspektif sempit. Misalnya, jika ada agama lain dengan nama Tuhan berbeda, bukan Allah, maka penganutnya bisa dianggap menyekutukan Allah. Atau jika secara eksplisit keyakinan tersebut menggunakan patung sebagai bagian dari ritual ibadah mereka, maka mereka bisa dibilang menyembah berhala. Bener nggak, Bu? Iya, bisa diartikan begitu. Padahal artinya secara tersirat jauh lebih luas. Iya. Padahal sebenarnya, kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita dari tadi, diagram rumus yang tadi, yang ini, hampir semua kotak-kotak di sini kan bisa menjadi Tuhan bagi individu manusianya kan, Bu? Betul sekali. Manusia bisa menuhankan kedudukan di hadapan sesama manusia. Manusia bisa menuhankan kemampuan kodrat internalnya ataupun sumber kodrat eksternalnya.
manusia juga bisa menuhankan irodatnya dan juga bisa menuhankan 3K yang diakumulasikannya selama hidup. Tuhan bagi seorang manusia itu bukanlah sekedar siapa atau apa yang disembah ketika melakukan ritual ibadah, melainkan siapa atau apa yang menjadi prioritas utamanya ketika dihadapkan pada berbagai macam pilihan hidup. Iya, Bu. Katakanlah dalam contoh Lili dan Lala. Ketika masih kecil dan belum bisa berpikir sendiri, mereka otomatis menjadikan kedua orang tuanya sebagai prioritas utamanya kan, Bu? Atau kasarnya, menjadi Tuhan mereka. Iya, bisa dibilang begitu. Kemudian, seiring dengan waktu, mereka menjadi lebih tahu tentang dunia ini. Ada apa di luar sana? Mereka merasakan sensasi-sensasi baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka bisa melakukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Mereka berperan dalam posisi-posisi yang sebelumnya belum pernah mereka isi. Ini kan pada dasarnya pergeseran status mereka di hadapan sesama manusia kan? Alias pergeseran rentang kodrat irodat mereka. Iya, betul sekali. Ini berarti kodrat internal mereka berangsur-angsur meningkat atau berkurang, dan kodrat eksternal mereka juga berubah sesuai kondisi lingkungannya dan pilihan hidup yang mereka ambil seiring dengan waktu. Kenapa memangnya? Ya, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, rasa aku. Oke.